Selamat datang kembali ke alur cerita One Piece Live Action. Bagi yang belum menonton episode 1 dan 2, bisa klik tanda seru di samping. Langsung saja, ini dia One Piece Live Action episode 3 dan 4. Episode 3 diawali dengan pengenalan karakter baru kita yaitu Usopp dengan latar 7 tahun yang lalu di desa Sirup. Usopp terlihat membunyikan lonceng besar di desa sambil berkata bahwa bajak laut telah datang. Ia melakukan hal itu hampir setiap hari, bahkan sampai saat ini. Para penduduk yang muak dengan kebohongan Usopp menyuruh Usopp untuk berhenti menyia-nyiakan hidupnya. Sementara itu di lautan, Luffy membuat bendera bajak lautnya sendiri, tetapi Nami menolak bendera itu untuk digantung. Kapal kecil mereka tetapi bocor dan tidak bisa diperbaiki. Luffy pun berniat untuk mencari kapal yang lebih layak lagi bagi mereka. Nami berkata bahwa pulau terdekat untuk bisa mendapatkan kapal berada di Kepulauan Gecko. Mereka bertiga pun pergi ke sana. Di arena sirkus, Buggy yang membuka peti untuk mengambil bagian tubuhnya kedatangan seorang tamu yang merupakan anak buah Arlong. Ia berkata bahwa Arlong ingin bertemu dengannya. Buggy menolak dan langsung menyerang, tetapi Buggy langsung kalah dengan cepat. Lalu Luffy, Zoro, dan Nami sampai di desa Sirup. Mereka melihat-lihat banyak kapal. Luffy tertarik dengan salah satu kapal yang memiliki ujung berbentuk kepala domba. Luffy berencana untuk mendapatkan kapal dengan cara yang benar, bukan dengan mencuri. Di sana, Luffy bertemu dengan Usopp yang sedang memperbaiki kapal. Luffy menyatakan keinginannya untuk mendapat kapal. Usopp pun berkata bahwa pemilik galangan kapal itu adalah temannya yang mungkin mau memberikan kapal secara murah. Mereka berempat pun pergi ke rumah temannya. Mereka sampai di sebuah rumah yang sangat besar dengan halaman yang luas. Dan akhirnya Usopp bertemu dengan temannya tersebut yang bernama Kaya. Terlihat bahwa Kaya ditemani oleh beberapa pelayannya. Sang pelayan yang bernama Klahadore memberitahu Usopp bahwa jangan datang secara mendadak. Ia harus memberitahu sebelumnya. Kaya pun memaklumi hal itu. Bahkan ia mengajak mereka berempat untuk makan malam di rumahnya karena kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Klahadore pun menyuruh Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp untuk mandi dan berganti pakaian sebelum makan malam. Sebelum masuk, Zoro sempat melihat Klahadore dengan tatapan yang curiga. Setelah itu, Usopp masuk ke ruangan Kaya dan bercerita tentang petualangan-petualangan konyolnya. Ternyata Kaya senang untuk mendengarkan cerita Usopp tersebut. Tetapi kemudian Kaya batuk-batuk dan Usopp memberikannya sebuah teh. Dari sini kita tahu bahwa Kaya sedang menderita sebuah penyakit. Di ruang pakaian, Luffy berkata bahwa Kaya pasti akan memberikan Luffy kapal secara gratis. Karena Luffy berpikir bahwa Kaya menyukai Usopp dan Kaya punya banyak uang. Nami pesimis dengan hal itu, tetapi Luffy mengajak Nami untuk taruhan. Jika Kaya tidak mau memberi kapal Luffy secara gratis, maka ia akan menjalankan rencana Nami, yaitu mencuri salah satu kapal lalu pergi. Nami pun setuju dengan hal itu. Di dapur, Klahadore menginspeksi persiapan makan malam ke anak buahnya yang bernama Buci dan Sham. Klahadore mengatakan bahwa segalanya harus dieksekusi dengan sempurna malam ini. Ia lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Tibalah saat makan malam. Luffy dan Usopp memakan makanan pembuka sambil bercerita satu sama lain. Zoro minum-minum dan Nami berbicara dengan pengurus keuangan Kaya yang bernama Mary. Setelah itu, Kaya masuk dengan Klahadore. Zoro yang masih curiga bertanya kepada Klahadore apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, dan Klahadore pun berkata tidak pernah. Setelah itu, waktu makan malam pun dimulai dan semua orang duduk di kursi masing-masing. Saat makan malam, Usopp mengingatkan Luffy bahwa ada yang ingin dia bahas sebelumnya. Luffy kemudian teringat dan berkata bahwa Kaya adalah pemilik galangan kapal. Kaya menjawab sebenarnya galangan kapal itu adalah milik orang tuanya dan yang mengurus adalah Mary. Tetapi saat pergantian malam nanti, ia akan menjadi pemilik tunggal karena sudah cukup umur. Luffy pun berkata bahwa ia ingin membeli kapal. Kaya heran karena Usopp berkata bahwa mereka bukan pelaut. Luffy membenarkan hal itu dan dia berkata bahwa mereka adalah bajak laut. Usopp yang tidak tahu hal itu langsung menyemburkan minumannya. Luffy pun naik meja dan memohon kepada Kaya untuk bisa memberikan kapalnya yang sebelumnya membuat Luffy tertarik. Klahadore pun marah dan menyuruh mereka untuk keluar dari rumah itu. Tetapi Kaya melarang hal itu karena sudah malam. Lalu ia menyuruh mereka untuk tinggal pada malam ini saja. Di sisi lain, Koby dan Helmeppo sekarang mengikuti kapal marinir milik Garp untuk mencari keberadaan Luffy. Mereka menemukan sebuah bendera bajak laut yang dibuang. Bendera itu memiliki gambar tengkorak dengan topi jerami. Garp lalu segera menyuruh Koby dan Helmeppo untuk pergi ke pulau terdekat dari titik penemuan bendera itu. Kembali ke rumah Kaya, Mary yang sedang berada di ruangan basement dikejutkan oleh kedatangan Klahadore secara tiba-tiba.
Klahadore mengatakan bahwa ia ingin memiliki bisnis milik Kaya. Mary pun menolak karena ia tidak ingin ada orang yang memanfaatkan Kaya. Klahadore pun tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat dan menikam Mary dari belakang menggunakan pisau di ujung jari-jarinya. Mary pun tewas saat itu juga. Di arena sirkus, Buggy disekap dan didatangi oleh Arlong. Arlong adalah kapten bajak laut manusia ikan yang memiliki harga buronan 20 juta berry. Arlong berkata bahwa kalau Buggy ingin berlayar di Laut East Blue, ia harus membayar upeti. Buggy pun ngeles dengan berkata bahwa bajak laut hanyalah pekerjaan sampingan. Arlong yang tahu Buggy tidak mau membayar upeti segera mencekiknya. Buggy yang terdesak mengatakan bahwa ada bocah bajak laut bernama Luffy yang memiliki peta Grand Line. Setelah mendengar hal itu, Arlong pun melepaskan tangannya. Buggy menawarkan untuk membantu mencari Luffy, tapi ia ingin dibebaskan. Buggy berkata bahwa ia punya mata dan telinga di mana-mana. Di rumah Kaya terlihat Luffy sedang berjalan di sebuah koridor. Ia tiba-tiba bertemu dengan Zoro. Mereka berdua ternyata sedang mencari camilan dan minuman. Mereka berdua pun pergi ke dapur. Di sisi lain, Nami sedang mengambil beberapa barang-barang berharga di rumah Kaya. Dan tanpa sengaja ia masuk ke ruang tidur Kaya dan membangunkannya. Kemudian mereka pun berbincang-bincang. Di dapur, Zoro dan Luffy bertemu dengan Usopp yang tidak bisa tidur. Mereka pun juga berbincang-bincang. Usopp memperlihatkan skill menembaknya dengan ketapel yang sangat akurat. Luffy kemudian mengajaknya bergabung ke kru. Usopp menolak dengan alasan ia tidak bisa meninggalkan Kaya. Di sisi lain, Kaya ternyata sangat senang dengan cerita dari petualangan Usopp, walaupun itu hanyalah bohongan. Karena itu sangat menghibur dirinya. Nami bertanya apakah dia menyukai Usopp, dan Kaya berkata bahwa mereka hanyalah teman. Usopp pun berkata bahwa ayahnya adalah ayah yang hebat bernama Yasop the Great. Luffy kemudian berkata dengan sangat gembira bahwa ia kenal dengan Yasop, karena Yasop adalah salah satu kru dari Shanks. Di tengah percakapan, Zoro bertanya apakah ada minuman, dan Usopp berkata bahwa di ruang basement ada banyak bir. Lalu Usopp mengantar Zoro pergi ke basement. Luffy tidak ikut karena ia sudah memiliki makanan di ruang makan. Ia memakan sebuah sup berwarna biru di panci yang sangat besar. Di ruang bawah tanah, Zoro dan Usopp mencari minuman di sana. Usopp yang menyisir seluruh ruangan tiba-tiba tersandung sesuatu. Ia ternyata tersandung oleh mayat Mary. Klahadore segera datang ke ruangan itu bersama Bucci dan Sham. Klahadore ternyata adalah nama samaran. Nama aslinya adalah Kuro, kapten bajak laut kucing hitam dengan harga buronan 16 juta berry. Zoro pun melawan Kuro, tetapi ia kalah sebelum menyerang karena Bucci memukul bagian kepala belakang Zoro. Usopp yang ketakutan segera kabur dari sana melalui cerobong asap. Klahadore menyuruh Bucci dan Sham membuang mayat Mary dan Zoro di luar rumah. Mereka pun membuang mayatnya di sebuah sumur besar. Usopp pergi ke kota dan membunyikan lonceng. Ia berkata bahwa bajak laut telah datang, tetapi para penduduk tidak mempercayainya karena selama ini ia selalu berbohong tentang hal itu. Usopp pun berkata apakah tidak ada orang yang percaya dengannya. Tiba-tiba ada salah satu orang yang percaya dengannya. Ia adalah Koby. Episode 3 pun berakhir. Episode 4 dimulai dengan memperlihatkan Zoro dan Mary di dalam sumur. Zoro yang ternyata masih hidup mencoba mencari cara keluar dari sumur itu. Di desa, Usopp menjelaskan ke Koby bahwa bajak laut yang ia maksud adalah Kapten Kuro. Usopp juga menjelaskan bahwa temannya, Kaya dan Luffy terancam. Helmeppo yang ada di sana tidak percaya dengan Usopp, karena sepengetahuan dia, Kapten Kuro telah dibunuh oleh ayahnya sendiri. Akan tetapi, Koby yang mencoba percaya, menenangkan Usopp dan berkata bahwa ia akan membantunya. Mereka pun pergi ke rumah Kaya. Nami yang selesai berbicara dengan Kaya sekarang pergi ke dapur. Ia mendapati Luffy yang ketiduran di atas meja setelah meminum satu panci penuh sup warna biru. Nami mencoba membangunkan tetapi tidak ada respon. Tak lama terdengar suara dari Kuro dan anak buahnya yang mendekati dapur. Nami yang kaget pun segera mencari tempat sembunyi. Setelah sampai, Kuro bertanya kepada Bucci apa yang terjadi dengan Luffy. Setelah melihat panci, Bucci menjelaskan bahwa ia meminum racun yang ia buat sebelumnya dan meminum habis semuanya. Setelah itu, Kuro menyuruh Bucci membuang mayatnya di sumur juga. Nami pun mendengar semua hal tadi dengan wajah yang syok. Di luar rumah, Usopp dan para marinir telah datang. Kuro pun menyambut mereka. Koby menjelaskan tentang maksud dan tujuannya ke sana malam-malam. Usopp lalu menyela bahwa bajak laut yang dia maksud adalah Kuro tersebut, atau pelayan yang mereka lihat saat ini. Ia minta untuk segera menangkapnya, tetapi para marinir kekurangan bukti. Mereka pun tidak menangkap Kapten Kuro. Helmeppo kemudian menjelaskan tujuan kedua mereka, yaitu mencari buronan bernama Luffy.
Setelah itu, Kapten Kuro menyuruh Buchi dan Shem untuk membawa Luffy ke depan pintu, dan Luffy pun dibawa oleh para marinir. Saat Kuro akan menutup pintunya, Koby mencegah dan beralasan ingin bertanya lebih banyak. Kuro pun memperbolehkan hal itu. Kembali ke dapur, sekarang hanya ada Shem seorang diri. Nami yang melihat kesempatan itu lalu keluar dari persembunyiannya dan memukul Shem dengan panci. Koby yang mendengar suara keras itu bertanya apa yang terjadi. Kapten Kuro hanya berkata bahwa hal-hal seperti itu sudah biasa terjadi di rumah tua. Usopp berkata bahwa ia berbohong, tetapi Helmeppo tidak percaya dengan Usopp. Usopp pun berlari mencari bantuan orang lain. Setelah itu, Kapten Kuro menutup pintu dan para marinir pun pergi dari sana. Scene berpindah ke Zoro yang mencoba menaiki sumur, dan kita diberi backstory dari Zoro yang berlatar di desa Shimotsuki 7 tahun yang lalu. Terlihat bahwa Zoro melawan seseorang dalam latihan berpedang dengan menggunakan pedang bambu. Akan tetapi Zoro kalah. Musuhnya tadi bernama Kuina. Ia adalah pendekar pedang wanita. Kuina memberikan saran kepada Zoro tentang teknik berpedangnya. Zoro kemudian berkata bahwa ia tidak butuh saran darinya, dan suatu hari ia akan mengalahkannya. Zoro tidak terima dengan hasil itu, dan ia meminta pertarungan sungguhan dengan pedang katana. Kuina pun mengiyakan permintaan Zoro. Kembali ke saat ini, Usopp ternyata pergi ke kamar Kaya dengan mengetuk jendela luar kamarnya. Kaya yang terbangun setelah mendengar suara itu pun membuka jendelanya. Usopp kemudian berkata bahwa ada bajak laut di rumahnya, yaitu Klahadore. Ia berkata bahwa Mary telah dibunuh dan sekarang Klahadore ingin membunuh Kaya. Kaya tidak percaya dengan Usopp dan berkata bahwa cerita Usopp hanyalah mengada-ada karena merasa Klahadore selalu berada di sisinya selama bertahun-tahun. Kaya kemudian menyuruh Usopp untuk pergi, tetapi Usopp tetap bertahan di kamar Kaya untuk memastikan Kaya akan aman. Di ruang makan, Buchi dan Kuro mendatangi Shem yang bangun dari pingsan setelah dipukul oleh Nami. Mereka berkata apa yang terjadi, dan Shem berkata bahwa ia dipukul oleh wanita berambut oranye. Akan tetapi, dia kabur. Di tengah percakapan itu, bel jam 12 malam pun berbunyi, yang artinya Kuro, Buchi, dan Shem akan memulai rencana pembunuhan Kaya, karena Kaya pada saat itu sudah cukup umur. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengisolasi seluruh pintu dan jendela di rumah Kaya dengan barikade. Usopp kemudian bertanya apa yang terjadi. Kaya berkata bahwa itu adalah barikade keamanan yang dipasang orang tua Kaya demi mencegah bajak laut masuk. Tetapi ironinya, sekarang bajak lautnya terkunci di dalam. Tiba-tiba seseorang menggedor-gedor pintu kamar Kaya dan membukanya. Ternyata ia adalah Nami. Nami segera menjelaskan bahwa alasan Kaya selama ini sakit karena diracun sedikit demi sedikit oleh Buchi selama bertahun-tahun. Ia yakin dengan hal itu karena ia tadi menguping di dapur. Nami pun menyarankan Kaya dan Usopp untuk segera lari dari kamarnya. Di koridor, Kapten Kuro yang sudah tidak berpura-pura mendatangi kamar Kaya dengan perlahan-lahan. Usopp, Kaya, dan Nami pergi dari kamar Kaya melalui jalan kecil yang langsung terhubung ke kamar orang tua Kaya. Mereka berniat untuk membatalkan sistem barikade keamanannya terlebih dahulu. Di tengah jalan, Kaya batuk-batuk, dan Klahadore yang mendengar hal itu pun langsung menyerang tembok di kirinya dengan pisau di jari-jarinya. Mereka bertiga pun segera lari dari sana untuk kabur dari Klahadore. Kembali ke masa lalu, Zoro kemudian melakukan duel ulang dengan Kuina, tetapi sekarang menggunakan pedang sungguhan. Pertarungan pun dimulai. Seperti sebelumnya, Zoro tetap kalah. Zoro pun pesimis dengan masa depannya karena Kuina dirasa terlalu hebat. Kuina pun berkata bahwa Zoro nantinya akan tumbuh lebih kuat, cepat, dan akhirnya melampaui Kuina dalam segala hal karena Zoro adalah laki-laki, sedangkan Kuina adalah perempuan. Zoro berkata bahwa ia tidak peduli dengan alasan itu. Ia hanya ingin mengasah kemampuannya dengan berlatih bersama Kuina setiap hari hingga salah satu dari mereka menjadi pendekar pedang terhebat. Mereka berdua kemudian bersumpah untuk berlatih setiap hari. Kembali ke saat ini, Koby yang berjalan pergi dari rumah Kaya berkata bahwa ia masih mencurigai pelayan tadi. Tetapi Helmeppo berkata bahwa mereka sudah menangkap Luffy dan hal itu sudah cukup untuk saat ini. Di tengah percakapan mereka, Luffy berangsur-angsur sadar. Helmeppo segera mendekati Luffy, tetapi tiba-tiba Luffy memuntahkan sup racunnya tadi ke baju Helmeppo. Ya memang sangat sial sekali Helmeppo ini. Di rumah Kaya, Usopp, Nami, dan Kaya sampai ke kamar orang tuanya. Mereka kemudian mencoba membatalkan keamanannya. Kaya juga sudah sadar bahwa Kuro mencoba membunuhnya. Ia menyesal kenapa tidak menyadari hal itu sebelumnya. Nami berkata bahwa hal itu tidak menjadi masalah sekarang. Untuk saat ini, fokus mereka adalah untuk bisa kabur dari rumah Kaya. Mereka bertiga kemudian mencoba membatalkan sistem keamanan.
Kembali ke masa lalu Zoro, pada suatu hari, guru Zoro memberitahu bahwa Kuina mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Zoro dan murid yang lain lalu datang ke upacara pemakaman Kuina atau semacam penghormatan terakhir ke dirinya. Saat tiba waktu Zoro untuk memberi penghormatan, ia mengambil pedang Kuina dan memohon kepada gurunya untuk membawa pedang Kuina karena mereka telah membuat janji tentang menjadi pendekar pedang yang terhebat. Guru Zoro pun memberi pedang itu ke Zoro karena hanya Zoro yang bisa menepati janji itu. Kemudian terlihat Zoro yang dari tadi gagal untuk naik ke atas sumur akhirnya bisa berhasil. Ia sekarang berada di luar sumur itu. Di sisi lain, Luffy yang sudah sadar kemudian berkata kepada Koby bahwa ia harus kembali untuk menyelamatkan Kaya dan teman-temannya. Helmeppo yang sudah muak lalu mengeluarkan pistolnya, tetapi Koby mencegahnya untuk menembak. Kemudian Zoro tiba-tiba datang ke sana. Ia memukul dua marinir dan Helmeppo sampai pingsan. Luffy senang melihat Zoro, mereka pun pergi ke rumah Kaya. Koby juga gagal mencegah Luffy karena Luffy tidak ingin dicegah saat akan menyelamatkan temannya. Koby pun hanya diam karena saat ini ia sendirian. Di kamar orang tua Kaya, Usopp, Nami, dan Kaya masih mencoba membatalkan sistem keamanan. Belum sempat berhasil, Kuro sudah datang ke sana. Mereka bertiga pun kocar-kacir mencari tempat sembunyi. Kuro pun mencari mereka bertiga di setiap sudut ruangan yang dirasa bisa untuk tempat sembunyi. Kuro pun mencari mereka sambil curhat bagaimana susahnya mengabdi dan berpura-pura baik kepada Kaya selama ini. Di luar rumah, Zoro dan Luffy berhasil masuk ke dalam. Mereka kemudian berpencar. Zoro kemudian bertemu dengan Bucci dan Shem. Ia pun segera bertarung dengan mereka berdua sendirian. Mereka terlibat dalam adu pedang. Di kamar orang tua Kaya, Usopp, Nami, dan Kaya akhirnya ketahuan. Dan Kuro segera menyerang Usopp hingga terpental. Dan saat akan membunuh Kaya, Luffy pun datang. Nami dan Kaya segera memanfaatkan hal itu dengan pergi ke tempat Usopp terpental tadi. Usopp ternyata masih tidak apa-apa. Kuro yang bisa bergerak dengan cepat terus menghilang dari pandangan Luffy. Luffy kemudian berfokus untuk mendengar dan ia berhasil memukul Kuro satu kali. Luffy sangat senang ketika tahu ia bisa mengalahkan Kuro. Di ruangan lain, Bucci dan Shem kewalahan menghadapi Zoro. Dan singkat cerita, mereka berdua pun kalah, tetapi mereka masih hidup. Kembali ke Luffy, ia terlihat kewalahan menghadapi Kuro. Karena Kuro memiliki pisau di kedua jari-jarinya. Luffy kemudian berhasil memegang kedua tangan Kuro, ia menahan dengan kuat. Ia kemudian mengakhiri pertarungan tersebut dengan menggunakan jurus Gam-Gam-Bell, yaitu lehernya menjadi memanjang dan ia menghantam Kuro dengan kepalanya. Kuro pun terpental keluar rumah. Usopp, Nami, dan Kaya senang melihat kemenangan Luffy tersebut. Mereka berempat pergi menemui Zoro. Di sana terlihat Bucci dan Shem sudah duduk dengan kaki dan tangan yang terikat. Nami segera menyarankan untuk pergi sebelum ketahuan marinir. Luffy berkata bahwa mereka tidak bisa pergi karena mereka tidak punya kapal. Kaya yang diselamatkan oleh Luffy berkata bahwa ia punya kapal. Dan kapal yang dimaksud adalah kapal dengan ujung kepala domba yang sebelumnya Luffy inginkan. Luffy memberi nama kapal itu Going Merry karena kepala domba itu mirip dengan Merry dan agar Merry akan selalu diingat. Usopp kemudian diajak Luffy untuk bergabung, tetapi ia beralasan bahwa ia tidak bisa meninggalkan Kaya. Kaya pun berkata bahwa ia sudah aman sekarang karena Kuro dan anak buahnya telah kalah. Singkat cerita, Usopp pun menjadi kru Luffy saat ini dan mereka berempat berlayar dengan Going Merry. Dan terlihat bahwa Kapten Kuro sekarang pergi dari desa sirup menggunakan rakit, entah akan pergi kemana. Di kapal marinir, Koby melapor kepada Garp bahwa ia gagal menangkap Luffy. Garp hanya tersenyum dan menyuruh Koby untuk melihat teropong. Terlihat bahwa kapal Luffy berlayar keluar pulau. Garp kemudian berkata bahwa Koby berhasil untuk memancing mereka keluar dari pulau. Di dalam Going Merry, Usopp kemudian memperlihatkan bendera bajak lautnya yang baru. Tetapi Luffy terlihat tidak senang dengan hal itu, dan mereka pun berdebat tentang siapa yang pantas menjadi kapten. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terdengar suara meriam. Ternyata kapal mereka dibombardir oleh kapal Garp dengan meriam. Luffy segera melihat dengan teropong siapa yang menyerang. Luffy pun tahu bahwa yang menyerangnya adalah kakeknya sendiri. Ya, ternyata Garp yang selama ini mengejar Luffy adalah kakek kandung dari Luffy. Episode 4 pun berakhir. Bagaimana menurut kalian episode 3 dan 4 ini? Kalian bisa tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film-film yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.